Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran GI Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan pelajari tentang instalasi GI2 Framework di dalam komputer kita. Baik, sebelum kita instalasi, ada lingkungan kerja atau environment yang harus kita penuhi, ya. Nanti teman-teman, dengan kita penuhi lingkungan kerja ini, maka kita bisa membuat project GI2 yang baru serta melakukan konfigurasinya terhadap awal pembuatan aplikasi web menggunakan GI Framework, ya. Nah, environment lingkungan kerjanya harus ada tools pendukungnya. Yang pertama, environmentnya teman-teman, kita harus sudah menginstal Apache Web Server, ya, di dalam komputer kita. Kalau dalam server tentu saja sudah ada, ya, secara khusus. Nah, kalau kita mencobanya di lokal, di komputer kita atau di laptop kita, pastikan sudah terinstall nanti Apache Web Server. Ya, nanti bebas yang menggunakan Windows bisa menggunakan software XAMPP Linux, ya. Bagi yang menggunakan OS Linux bisa menggunakan Apache bawaan dari server Linux-nya. Mac bisa menggunakan XAMPP sama seperti Windows, ya. Seperti itu. Linux juga sebenarnya juga bisa ada Sampor Linux. Nanti teman-teman yang belum install, ya, pertama harus menginstal SAM-nya, ya, atau Apache-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya teman-teman, ada untuk Windows versi terbarunya 8, ya. Untuk Linux juga ada, untuk Mac juga ada. Itu syarat pertama, ya. Syarat yang kedua, teman-teman, versi PHP-nya minimal 54, ya. Serta modul PHP CL-nya nanti CLL-nya sudah terinstall, ya. Kebetulan PHP terbaru 8 pastinya sudah sangat jauh, ya. Dan kita bisa menggunakan GI2 ini. Lalu database-nya, karena kita menggunakan SAM, otomatis sudah ada MariaDB atau MySQL di dalamnya. Kalau ingin gunakan database lain seperti Postgre atau yang lainnya dipersilakan, ya. Nanti disesuaikan drivernya untuk koneksi antara suatu vendor database dengan YI. Yang selanjutnya, karena kita pemrograman, kita butuh editor yang cukup baik, misalnya Visual Code atau Sublime Text, ya. Kalau saya ada kedua-duanya, ya, di dalam komputer saya, tapi saya menggunakan Visual Code. Lebih gunakan apa? Visual Code. Oke, selanjutnya teman-teman harus juga sudah menginstal Composer, ya. Karena Composer ini adalah tools untuk mendownload dependensi PHP, ya, software PHP di-download melalui Composer melalui internet, ya. Nanti secara otomatis Composer akan mengenerate konfigurasinya di dalam ketika saat menginstal sesuatu melalui Composer, ya. Nanti teman-teman yang belum ada Composernya, kalau menggunakan Windows cukup mudah, ya, Composer download, ya. Ya, di getcomposer.org, ini seorang komposer, ya. Kalau ada simfoni, ya, pertunjukan musik, pasti ada orang yang di depan mengaturnya. Nah, kalau yang menggunakan Windows nanti tinggal download and run composer.exe, atau nanti bisa ikuti kalau yang menggunakan command line, ya, panduan-panduan di dalam situs ini, gitu, ya. Oke, ya, itu langkah selanjutnya, sudah ada komposernya. Cara install di Windows-nya kurang lebih seperti ini, ya, tinggal di next, ya. Lalu teman-teman nanti arahkan komposernya ada di mana, ya. Adakah di di E, kebetulan saya juga di E nih. Nanti saya coba install lagi, ya.
Nanti kita next, ya. Lalu proxy-nya kita abaikan. Lalu teman-teman install, ya. Lalu setting jalur eksekusi biasanya di sistem variabelnya Windows, ya. Nanti tinggal biasanya kalau sudah diinstal otomatis ya didaftarkan kayak gitu ya. Next dan seterusnya. Nanti lihat versi komposernya versi berapa. Nah, kebetulan saya install SAM-nya di E, teman-teman. Coba saya cek dulu di command line saya. Dengan perintah apa? Composer min version ya. Di E.2 ya. Adanya, coba kita tes ya. Composer, tapi di C juga nggak apa-apa ya. Min version. Versinya saya belum upgrade lagi nih teman-teman. Versinya 208 ya. Kalau yang terbaru ya versinya sebentar. Versinya 212. Ya, kalau yang punya saya 208 ya, tidak jauh beda ya. Yang terbaru sudah 212, kalau saya 208. Ya, nggak apa-apa teman-teman, masih relevan. Saya rasa seperti itu. Langkah selanjutnya adalah setelah komposernya ada, selanjutnya kita, nah ini contoh install komposer via command line. Nanti di situsnya tadi ada ya. Ikuti saja langkah-langkahnya, ini opsional saja. Ya, nah inilah yang paling penting ketika kita akan menginstal YI2-nya di dalam aplikasi web kita, di web server kita. Nah, karena SAM itu biasanya meletakkan projectnya di htdocs ya. Partisinya di mana? Kebetulan saya yang ada di E ya. Kalau di sini contohnya di C. Baik, teman-teman, langkah pertama hidupkan service-nya dulu. Service apa namanya? Apache-nya, SAM-nya saya buka dulu. Ya, saya nyalakan service Apache-nya dan tentu saja database-nya MariaDB ya atau MySQL. Ya, oke, teman-teman sudah nyala service Apache dan database-nya MySQL atau MariaDB. Itu yang dipastikan pertama. Yang selanjutnya kita ke command line. Ya, atau kita buka situsnya langsung tadi YI ya. Di-download. Ya, teman-teman. Kita lewat Composer. Nah, ini dia perintahnya Composer PHP Composer var, atau kita langsung aja Composer create project. Ya, YI2 app basic, kita pakai yang basic aja. Nah, ini namanya basic, jangan basic ya. Kita ubah menjadi YI2. Pastikan dulu teman-teman di dalam htdocs-nya saya di terus misalnya SAM-nya di E ya. Di C biasanya J ya. XAMPP htdocs. Ya, ini beberapa aplikasi, ada Blockku, ada Dashboard untuk PHP MyAdmin ya. Java, Laravel. Nah, sekarang saya buat YII2 ya. Nama foldernya apa teman-teman? YII2. Nanti bebas ya. Silakan. Teman-teman diberi kebebasan nama project barunya. Ya, baik, saya pindah ke E, kalau teman-teman biasanya di C ya. Coba saya balik lagi. Kalau biasanya SAM-nya di C, teman-teman langsung aja begini caranya. Change directory, ya, backslash. Nah, ini artinya ke C. Kan ini ada dua path ya di bawah C, user Nasrul. Kita pindah ke paling atas ke C. Change directory, spasi backslash. Lalu change directory, XAMPP. Nah, kebetulan saya di C ada SAM juga ya. Cuma saya yang pakai SAM-nya yang di partisi E. Ini saya contohkan untuk yang teman-teman biasa menggunakan SAM di C. Change directory. Kalau sudah masuk ke C, pasti nggak perlu pakai backslash lagi, SAM htdocs. Nah, gitu. Nanti teman-teman lakukan instalasi YI-nya lewat sini ya. Kalau saya di E ya, saya pindah dulu E.2. Lalu pindahnya sama, change directory XAMPP ya.
htdocs. Jadi kita harus meletakkan project barunya di folder HTML dokumen di web server kita yang sudah kita install di lokal komputer kita masing-masing ya. Ya oke, pindah ke situ. Yang penting teman-teman mau di C, mau di D, mau di E, nanti letakkan di some htdocs ya, change directory. Baik, kita copy paste saja ya. Ini kalau mau pakai template basic ini, advance ini kita basic dulu. Copy bisa. Nah, di copy aja ya dari situsnya di yeiframework.com terusnya /download ya. Oke, di dalam slide juga ada. Baik, teman-teman. Nah, biasanya sih nggak pakai ini lagi nih. Langsung begini boleh teman-teman. Composer, nah gitu ya. Pastikan koneksi internetnya stabil. Create project dari YEISoft, ini dari GitHub-nya ya. Y2 app basic, saya namanya YI2. YII2. Nah, gitu ya. Nama project saya apa teman-teman? YII2 di htdocs. Ya, ini butuh koneksi internet yang cukup stabil. Ya, nanti kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Ya, kita enter. Ya, ini menunggu sampai prosesnya selesai. Ini kalau kita lihat slide-nya seperti ini. Ya, ini di C some htdoc ya. Namanya basic, nggak diganti. Kalau kita diganti namanya Y2. Ini tunggu sampai semua prosesnya selesai. Tergantung koneksi internet. Ya. Kita juga bisa menginstalnya lewat arsipnya ya. Nanti biasanya diekstrak ya, ada tar.gz ya. Diekstrak nanti di dokumen root juga di htdocs. Ini boleh juga. Cuma kalau cara ini nanti kita harus memasukkan kode GitHub kita, kode GitHub kita ya, seperti itu. Ini cara kedua. Kalau cara menggunakan pertama ini tidak perlu nanti memasukkan kode GitHub ya. Baik teman-teman ya, ini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nanti kalau sudah selesai dites localhost slash nama teman-teman, nama projectnya ya. Oke, kita lihat apakah punya saya sudah selesai ya. Masih proses ngeload. Tunggu sampai nanti prosesnya selesai ya. Baik, kita coba cara kedua, menempuh jalan yang kedua ya, yaitu dari arsip. Ini saya download aja yang basic template. Ini sama juga, butuh proses juga ya. Ini saya langsung letakkan aja ya di E. Nah, terusnya di mana teman-teman? Di some htdocs. Ya, namanya Y2 app 042 tar.gz. Saya simpan. Ya. Gunakan komposer yang memang butuh waktu. Ini tergantung prosesnya ya, koneksi internetnya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman sambil menunggu. Nah, kalau sudah selesai ya, nanti tampilannya seperti ini. Sudah ada template-nya berbasis Bootstrap, responsive web design Bootstrap ya. Nanti kita bisa ganti-ganti template-nya sesuai dengan template Bootstrap yang ada gitu ya. Sudah ada beberapa menu dan sudah ada sampel nanti routingnya ya. Nanti kita akan pelajari konsep routing dan konsep MPC di YI2. Oke, nanti boleh buka editornya teman-teman. Struktur foldernya nanti ada MPC, ada model sebagai nanti terkait ke database, query-query, controller untuk mengatur proses-proses dan entry point terhadap request dan respon user. Lalu ada views, ada tampilan ya, dan ada direktori konfigurasi, vendor, widget dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya nanti di model biasanya sudah ada contohnya, ada kontak ya untuk form kontak, ada login ya untuk login, contoh login, dan untuk memigrate user ya, database user nanti ada proses migrasi di situ. Ya, baik teman-teman, kita tunggu nih ya. Apakah sudah selesai? Oke.
sedang jalan, tunggu sampai prosesnya selesai. Baru 6 dari 10 ya. Nah, kita tunggu saja nanti sampai prosesnya selesai. Baik, yang target Z juga ini masih 3 menit lagi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, nanti tergantung dari kecepatan internet kita masing-masing. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ya, kita lihat fisiknya dulu teman-teman, boleh di HTDocs ya. Ada apa tadi? Teman-teman coba saya refresh. Sudah adakah YI2? Ada ya? Nah, sudah ada tuh modelnya, sudah ada. Oke. Modelnya sudah ada. Modelnya kan ada kontak, ada login, ada user gitu ya. Ini sudah mulai terbentuk ya. Views-nya by default ada layout sama site ya. Ini bawaan. Kalau nge-layout nanti di layout ya. Selanjutnya teman-teman ada controller. Ya, by default ada satu controller namanya site controller. Ya, oke. Kita lihat apakah sudah selesai. 96%, 4% lagi. Yang versi target Z juga beberapa saat lagi. Baik, kita buka saja editornya, Visual Code. Nah, saya menggunakan teman-teman Visual Code ya. Ini project Laravel. Kita buka sekarang project kita YI ya. File, open folder. Bentar, sebagai perbandingan, ini kebetulan lagi dibuka Laravel ya. Laravel teman-teman, kalau kita lihat MPC-nya ada juga, cuma berbeda tempat. Ya, kalau untuk controllernya ada di app HTTP. Modelnya juga ada di app langsung ya. Kalau controller ada di app HTTP, lalu view-nya berbeda nih, sangat berbeda ya dengan YI ya. Ada di resources views ada di situ ya. Nah, kalau YI coba kita lihat file, open folder. Kita ada di E ya, punya saya teman-teman di C ya. XAMPP, terusnya HTDocs. Nah, tadi YI2. Saya buka ya. Ya, baik teman-teman. Nah, MPC-nya langsung kelihatan. Ada langsung di bawah YI, ada controller, ada views, ada model. Langsung terlihat ya. Kalau Laravel kan tadi enggak ya, ada lagi di app HTTP kalau controllernya gitu ya. Nah, kalau YI semuanya langsung di bawah projectnya. Tadi saya nama projectnya YI2. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi teman-teman yang versi target Z-nya sudah selesai download. Nah, caranya juga sangat mudah teman-teman. Ya, kita buka di SAM HTDocs ya. Tadi namanya YI242 gitu ya. Ini tinggal diekstrak aja. Cuma kalau cara ini nanti harus memasukkan akun GitHub ya. Coba saya ekstrak. Klik kanan YI2 basicnya. Bisa diekstrak, ekstrak here. Ya, nanti namanya by default YI basic. YI2 basic ya. Nah, ini kita lakukan 2 cara instalasinya. Oh ya, yang penting PHP-nya versinya 54 ke atas ya. Sambil menunggu, nih saya buka ya. Kebetulan port Apache saya tidak 80, saya ubah. Jadi saya manggilnya localhost 8.28484. Teman-teman, ya saya SAM-nya versi 8. Sudah memenuhi syarat gitu ya, sudah memenuhi syarat. Oke, teman-teman. Ya, sudah terekstrak sepertinya. HTDoc YII basic ya. Di sini namanya basic, teman-teman. Oke. Namanya basic ya. Coba kita buka. Localhost 8484. Kalau teman-teman localhost saja ya. Kebetulan nomor port saya sudah berubah. Ini bisa dilihat di sini. Nomor portnya 8484. Kalau teman-teman biasanya 80. Kalau 80 langsung localhost saja.
slash apa tadi, basic. Ini saya belum rename apa yang sudah diekstrak tadi. Ya, lalu ini kok nggak bisa langsung, Pak? Oke, langsungnya teman-teman buka directory web. Kalau Laravel public, kalau YII buka dulu directory web. Web ya. Nah, teman-teman, kita harus memasukkan cookie validation di konfigurasi. Kalau menggunakan apa? Cara pertama. Kalau menggunakan apa? Cara kedua yang menggunakan apa? Ekstrak ya. Kalau yang menggunakan cara pertama, baik, alhamdulillah sudah selesai. Ya, cara bukanya berarti teman-teman saya buka ya. Ini cara kedua nih yang diekstrak, yang belum saya rename. Yang cara kedua pakai Composer localhost /284 kalau teman-teman localhost saja / apa tadi YI2 nama projectnya. Ya, kita buka lagi direktori apa? Web. Oke, langsung jadi. Ini cara pertama langsung jadi ya, pakai Composer. Kalau yang cara kedua yang diekstrak, dia harus memasukkan cookie validation key gitu ya. Baik teman-teman, ya saya buka dulu salah satu akun saya, GitHub saya. Sebentar ya. Akun ya. Ini cara kedua nih ya, harus memasukkan cookie validation key GitHub-nya ya. Ya, saya punya akun GitHub banyak, memang untuk proses belajar mengajar ya, bukan bersifat rahasia. Nah, ini salah satu ambil. Ya, kita buka file, open folder, new window aja, kita buka 2 tab ya. File, open folder, ya tadi teman-teman ada di apa, di di sum, di htdocs, apa namanya, basic ya, kita belum ubah. Ya, adanya di config, ya adanya di web, config web ya, config web. Nah teman-teman, nah di sini kita diminta apa? Memasukkan cookie validation key GitHub kita. Kita paste aja. Oke, saya simpan. Nah itu cara kedua ya, yang dengan apa teman-teman? Dengan cara mengekstrak ya, dia butuh memasukkan cookie validasi key dari akun GitHub kita. Ya, bebas-bebas aja kan, setiap menggunakan GitHub kita buat project baru nanti mendapatkan key-nya gitu ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita simpen, saya simpen dulu, ini udah masuk. Coba yang tadinya error, harusnya sih enggak. Oke, ya dua-duanya berhasil. Yang menggunakan Composer ini nggak perlu lagi. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini YI2, coba di config webnya. Nah sudah ada dia, otomatis sudah ada ya, karena kita menggunakan di generate oleh apa, Composer. Karena Composer pun biasanya ada terkait akun apa GitHub kita gitu ya. Kalau yang menggunakan apa tadi target Z ya, nanti memasukkan sendiri seperti itu, cookie validation key-nya yang diambil dari akun GitHub kita. Oke teman-teman, demikian kita sudah berhasil. Kalau kita lihat baik yang basic maupun YI2 projectnya bisa kita klik, tapi memang belum pretty URL. Nanti kita akan coba bagaimana pretty URL dengan slash aja, nggak pakai tanda tanya, nggak pakai sama dengan ya, biar lebih bagus nanti routingnya. Tapi sudah bisa jalan semua. Nah untuk teman-teman ada yang perlu dikonfigurasi lagi di sini. Ternyata untuk extension PNG-nya nanti ini belum di setting ya, extensionnya nanti dikonfigurasi dulu. Ya kalau sudah masuk database ya, nanti biasanya kalau kurang lengkap konfigurasinya, PHP-nya nanti kita tambahkan. Ini saya ada yang belum, nanti saya
setting dulu. Tapi untuk yang lainnya sudah bisa jalan ya. Yang belum terkait dengan database loginnya ya sudah jalan juga gitu ya. Oke teman-teman, yang target Z tadi juga sudah berhasil. Kalau kontaknya, kalau kita sama ya. Di sini ada extension PHP GD yang belum terinstall, nanti dicek dulu di sisi PHP-nya. Tapi secara umum sudah berhasil. Demikian teman-teman pembelajaran tentang instalasi Y2 menggunakan Composer atau tadi menggunakan target Z-nya atau diekstrak di dokumen root kita. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.